Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Mutota dari kelas Manajemen I dengan mata kuliah Kewarganegaraan. Baiklah, saya akan membahas mengenai Trigatra dan aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Trigatra dan Pancagatra merupakan aspek penting dalam pembahasan topik wawasan Nusantara. Dalam praktiknya, wawasan Nusantara menjadi konsep bangsa Indonesia dalam melihat keutuhan nasional. Secara etimologi, wawasan Nusantara berasal dari kata wawas yang berarti melihat dan nusa yang berarti kepulauan. Sementara secara istilah, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara pada hakikatnya mengandung konsep nilai persatuan kesatuan bangsa dan wilayah Indonesia karena kondisi geografis yang terdiri dari ribuan pulau dan dihuni masyarakat dengan keberagaman adat, agama, serta budaya berpotensi memicu perpecahan. Sementara sebagai hasil perenungan filsafat tentang diri dan lingkungannya, wawasan Nusantara mencerminkan dimensi pemikiran mendasar bangsa Indonesia yang mencakup dua hal. Keduanya ialah dimensi kewilayahan sebagai realitas dan dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai suatu fenomena hidup. Kedua dimensi pemikiran tersebut merupakan keterpaduan pemikiran dalam dinamika kehidupan di seluruh aspek kehidupan nasional yang berlandaskan Pancasila. Wawasan Nusantara merupakan landasan penting untuk ketahanan nasional. Ketahanan nasional sebagai konsepsi merupakan pisau analisis untuk memecahkan problem atau masalah kehidupan bangsa melalui pendekatan 8 aspek kehidupan nasional yang disebut dengan istilah Astagatra. Singkatnya, Astagatra merupakan 8 aspek kehidupan nasional. Astagatra terdiri atas Trigatra yang mencakup 3 aspek alamiah bersifat statis, sedangkan Pancagatra mencakup 5 aspek sosial bermasyarakat yang bersifat dinamis. Trigatra harus dikelola dengan baik untuk kepentingan bangsa. Aspek Trigatra ada 3, yakni aspek geografis, demografi atau kependudukan, dan sumber kekayaan alam yang merupakan potensi dan modal bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sementara aspek Pancagatra ada 5, yaitu aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan. Aspek-aspek itu disingkat menjadi Ipolekso Budanka. Nah, pada aspek Trigatra itu ada Gatra geografi negara. Lokasi dan posisi geografi Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas perairan dan daratan. Kepulauan Indonesia dikelompokkan menjadi 4 gugusan. Yang pertama itu ada gugusan Papua, gugusan Kepulauan Maluku, gugusan Kepulauan Sunda Kecil, gugusan Kepulauan Sunda Besar. Nah, berdasarkan bentang alamnya, geografi Indonesia dibagi menjadi 3 daerah. Yang pertama ada Dangkalan Sahul, Dangkalan Sunda, dan terakhir ada daerah peralihan. Pembagian bentang alam yang sudah saya sebutkan tadi juga meliputi pembagian jenis flora dan fauna. Alam flora Indonesia dibagi menjadi 3 daerah lingkungan. Yang pertama ada alam flora bagian timur, alam flora bagian barat, dan alam flora bagian tengah. Alam fauna Indonesia juga dibedakan ke dalam 3 daerah lingkungan. Yang pertama ada fauna daerah Indonesia bagian timur, fauna daerah Indonesia bagian tengah,
dan fauna daerah Indonesia bagian barat. Selain itu, secara geografis, wilayah Indonesia di utara berbatasan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, Laut Cina Selatan, Filipina, dan Lautan Pasifik. Di selatan, wilayah Indonesia berbatasan dengan Australia, Timor Leste, dan Laut Hindia. Kemudian di bagian barat, wilayah Indonesia berbatasan dengan India dan Lautan Hindia. Lalu di sisi timur, wilayah Indonesia berbatasan dengan Papua New Guinea dan Lautan Pasifik. Yang kedua ada gatra, keadaan, dan kekayaan alam. Keadaan dan kekayaan alam Indonesia terdiri dari sumber dan potensi alam yang terdapat di ruang angkasa atau dirgantara permukaan bumi, termasuk laut dan di dalam bumi. Menurut jenisnya, kekayaan alam dibedakan ke dalam 8 golongan, yaitu ada flora, fauna, mineral, tanah, atmosfer, dirgantara, energi alam, air, dan laut. Sedangkan menurut sifatnya, kekayaan alam dibedakan ke dalam 3 golongan, yakni kekayaan alam yang dapat dipengaruhi, kekayaan alam yang tidak dapat dipengaruhi, dan kekayaan alam yang tetap. Pada bagian ketiga yaitu ada gatra, keadaan, dan kemampuan penduduk atau demografi. Seperti telah kita ketahui, penduduk dipahami sebagai sekelompok manusia yang menetap di suatu wilayah negara. Peran sekelompok manusia itu penting dalam mengupayakan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan serta pembangunan. Maka dari itu, aspek demografi ini berpengaruhi pada ketahanan nasional negara Indonesia. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan terkait demografi ialah jumlah populasi, komposisi, persebaran, dan kualitas penduduk. Yang kedua, pada aspek pancagatra, yang pertama itu ada gatra ideologi. Secara teoritis, ideologi bersumber dari satu falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ideologi yang bersifat final dan tidak dapat diubah lagi posisinya sebagai konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan. Nah, dalam hal ini, ideologi yang dimiliki oleh Indonesia adalah Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila menjadi sumber aspirasi kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua itu ada gatra politik. Sistem politik negara Indonesia dirumuskan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila dari ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Politik bagi negara Indonesia adalah asas, haluan, usaha, serta kebijakan negara. Hal itu berkaitan dengan pembinaan serta penggunaan potensi nasional, baik yang potensial maupun yang efektif, secara total untuk mencapai tujuan nasional. Yang ketiga itu ada gatra ekonomi. Kegiatan ekonomi dipahami sebagai kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemenuhan tersebut meliputi pengolahan faktor produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Kegiatan ekonomi disertai dengan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di era globalisasi sekarang ini, negara Indonesia berupaya untuk terbuka terhadap perkembangan sistem perekonomian dunia. Keterbukaan negara Indonesia diartikan sebagai upaya integrasi ekonomi nasional dengan ekonomi global, khususnya untuk menjadi bagian integral dan sistem pasar internasional. Yang keempat itu ada gatra sosial budaya. Tiap masyarakat memiliki 4 unsur penting bagi eksistensi dan kelangsungan hidupnya. 4 unsur tersebut yaitu ada struktur sosial, pengawasan sosial, relasi sosial, dan standar sosial. Istilah sosial dipahami sebagai pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang berisi nilai-nilai kebersamaan, senasib sepanggungan, dan solidaritas.
Sementara istilah budaya dipahami sebagai sistem nilai dari hasil cipta rasa karsa manusia yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama dan menjadikan kekuatan pendukung dalam menggerakkan kehidupan. Yang kelima itu ada gatra pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan merupakan bidang kehidupan nasional Indonesia yang diupayakan untuk dapat melindungi kepentingan bangsa dan negara. Hal tersebut ditujukan untuk mewujudkan kondisi kelangsungan hidup, perkembangan kehidupan bangsa, serta terpenuhinya hak dan kewajiban warga negara dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Pertahanan keamanan NKRI dilaksanakan dengan menyusun, mengarahkan, dan menggerakkan seluruh potensi dan kekuatan nasional secara integrasi dan terkoordinasi dengan TNI dan Polri sebagai kekuatan inti. Baiklah, saya lanjut pada beberapa contoh dari Trigatra dan Pancagatra dan kasusnya. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, salah satu ciri-ciri negara kesatuan yang dimiliki oleh Indonesia adalah bentuk negara yang kepulauan dan terdiri dari banyak provinsi. Nah, ini merupakan contoh dari Trigatra dan Pancagatra yang membedakan Indonesia dengan negara lainnya. Indonesia memiliki ribuan pulau besar dan kecil. Indonesia juga memiliki lautan, gunung berapi, danau, dan berbagai kondisi geografis lainnya yang tidak ada di negara lain. Dengan Indonesia yang bentuk negaranya adalah kepulauan dan terdiri dari beberapa provinsi, ada beberapa pulau atau provinsi yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Mengapa demikian? Mungkin itu karena ada beberapa hal yang tidak disukai oleh beberapa pulau atau wilayah yang ingin memisahkan diri. Contohnya seperti yang ada di Papua sana. Mereka ingin memisahkan diri dari NKRI itu karena merasa tidak dianggap sebagai negara Indonesia, karena mungkin memiliki perbedaan dengan orang-orang Indonesia yang ada di bagian barat seperti di Jakarta, Sumatera sana. Perbedaannya mungkin seperti kulit yang berbeda, perbedaan ras itu yang menjadikan mereka mungkin merasa bukan bagian dari NKRI. Nah, alasan mereka juga ingin memisahkan diri dari Indonesia itu karena mereka memiliki banyak kekayaan alam, tetapi orang-orang di sana itu tidak merasakan apa yang ada di tanah mereka, yang ada di wilayah mereka. Seperti pada PT Freeport, itu hasil kekayaannya yang sangat melimpah, tetapi orang-orang di Papua sana tidak sepenuhnya merasakan dari hasil kekayaan mereka yang ada di wilayah mereka sendiri. Hal ini membuat Indonesia menjadi terpecah belah karena adanya perbedaan seperti itu. Tetapi saya harap kemudian ada kondisi geografis Indonesia menghambat akses masyarakat ke perbankan. Ada 4 hambatan bagi masyarakat untuk mengakses dunia perbankan. Hal ini menyebabkan aksesibilitas perbankan ke masyarakat itu masih relatif rendah. Hambatannya itu adalah seperti yang saya katakan tadi, adalah faktor geografis, keenggangan membuka kantor cabang bank, ketimpangan pendapat dan pendidikan masyarakat yang rendah, dan infrastruktur domestik. Khusus faktor geografis ini, wilayah Indonesia memang terdiri dari pulau
dari puluhan ribu pulau. Kondisi ini yang menyebabkan akses perbankan ke masyarakat dan sebaliknya juga susah. Berbeda dengan Cina, India, bahkan hingga Filipina yang hanya terdiri dari satu wilayah daratan sehingga menyebabkan akses perbankan ke masyarakat atau sebaliknya menjadi lebih mudah. Mengapa demikian? Karena perbankan harus berpikir 2 kali sebelum memberi akses layanan ke penduduk Indonesia di wilayah yang terpencil. Hal ini terkait ongkos operasional yang harus dikeluarkan perbankan. Misalnya seperti Papua, hanya bank besar yang mau investasi di sana. Bank-bank kecil tidak mampu membuka cabang di sana karena keterbatasan letak geografis Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau. Kemudian hambatan itu juga datang dari infrastruktur ke daerah. Hambatan ini menjadi penyebab perbankan di pusat masih belum mau membangun investasi di daerah. Kemudian contoh dari Trigatra dan Pancagatra berikutnya yang ada di Indonesia ialah ideologi yang digunakan. Indonesia memiliki Pancasila yang dijadikan sebagai ideologi negara. Nilai-nilai dasar Pancasila ini diambil dari kebiasaan serta perilaku masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Oleh karena itu, Pancasila dinilai sebagai ideologi yang cocok untuk membangun masyarakat Indonesia guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional di Indonesia. Pada ideologi ini ada ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Ada beberapa contoh kasus ancaman di bidang ideologi, salah satunya peristiwa G30 SPKI atau gerakan 30 September. Peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September sampai di awal 1 Oktober tahun 1965 ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh tindakan pemberontakan yang dialami oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI yang bertujuan untuk mengganti ideologi negara dan Pancasila menjadi komunisme. Selanjutnya ada gerakan terorisme. Isu-isu keagamaan akhir-akhir ini cukup menyita perhatian publik, salah satunya keberadaan teroris dan jaringan terorisme yang mulai berkembang di Indonesia. Data yang dihimpun pada tahun 2016 menyebutkan 2,7 juta rakyat Indonesia telah berafiliasi dengan teroris dan berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menyebutkan 10-12 jaringan inti terorisme. Selanjutnya ada gerakan radikal. Radikalisme adalah sebuah kelompok atau gerakan politik yang kendur dengan tujuan mencapai kemerdekaan atau pembaruan elektoral yang mencakup mereka yang berusaha mencapai republikanisme, penghapusan gelar, redistribusi hak milik dan kebebasan pers, dan dihubungkan dengan perkembangan liberalisme. Masalah radikalisme Islam telah makin membesar karena pendukungnya juga semakin meningkat. Akan tetapi, gerakan-gerakan radikal ini kadang berbeda pandangan serta tujuan, sehingga tidak memiliki pola yang seragam. Ada yang sekedar memperjuangkan implementasi syariat Islam tanpa keharusan mendirikan negara Islam, namun ada pula yang memperjuangkan berdirinya negara Islam Indonesia. Di samping itu pula ada yang memperjuangkan berdirinya khilafah Islamiyah. Itulah tadi beberapa contoh kasus ancaman di bidang ideologi. Selanjutnya ada kekayaan alam.
Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia adalah contoh dari Trigatra dan Pancagatra yang membedakan Indonesia dengan negara lainnya. Indonesia memiliki banyak kekayaan alam seperti tambang, batu bara, minyak bumi, emas, dan berbagai kekayaan alam lainnya. Indonesia juga memiliki hasil bumi pertanian serta laut yang berbeda dengan negara lainnya. Nah, ada satu contoh kasus atau konflik yang berkaitan dengan kekayaan alam, yaitu konflik akses sumber daya alam yang ada di Kecamatan Kepulauan Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya. Konflik di daerah akan kaya sumber daya alam ini akibat perbedaan kepentingan terus terjadi di Indonesia, termasuk di kawasan pertambangan emas di Desa Hila, Kecamatan Kepulauan Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya. Konflik yang terjadi di kawasan pertambangan emas Dela Hila yang terjadi di kawasan pertambangan emas Desa Hila merupakan konflik horizontal silang yang melibatkan masyarakat dengan masyarakat. Namun di dalamnya terdapat elit-elit lokal yang turut berperan. Masyarakat yang berkonflik adalah masyarakat yang pro tambang dengan masyarakat yang kontra tambang. Masing-masing aktor memiliki kepentingan yang berbeda terhadap sumber daya di Desa Hila. Perbedaan kepentingan tersebut yang membuat konflik terjadi dan merusak sistem kehidupan sosial masyarakat yang telah ada sejak dulu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik. Di antaranya faktor perbedaan konsep properti, biaya kompensasi, dan perekrutan tenaga kerja. Faktor-faktor ini terjadi karena pengelolaan dan pemanfaatan yang tidak efektif dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan. Manfaat dari pengelolaan dan pemanfaatan tersebut hanya dirasakan oleh aktor-aktor tertentu yang memiliki akses terhadap sumber daya, sedangkan aktor-aktor yang lain tidak memiliki akses, tidak mendapat manfaat. Aktor-aktor yang mendapatkan akses adalah mereka yang pro terhadap tambang, sedangkan aktor yang tidak mendapatkan manfaat adalah mereka yang kontra terhadap tambang. Kemudian ada contoh dari Trigatra dan Pancagatra yang ada di Indonesia itu adalah politik demokrasi yang diterapkan. Indonesia menjadi salah satu negara yang menerapkan perilaku budaya demokrasi di dalam dunia politik. Dengan politik demokrasi, Indonesia selalu memilih pemimpin melalui pemilihan umum. Selain itu, masyarakat dapat menyampaikan opininya di dalam pemerintahan melalui wakil rakyat. Dengan adanya politik demokrasi, tujuan konstitusi yang menginginkan hak-hak rakyat dalam pemerintahan menjadi terpenuhi. Nah, pada politik ini yang sudah saya jelaskan tadi bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang menerapkan perilaku budaya demokrasi di dalam dunia politik. Tetapi kenapa pada saat mahasiswa-mahasiswa atau rakyat Indonesia yang ingin melakukan demokrasi karena ingin menyampaikan satu pendapat atau ingin menyuarakan pendapat mereka, tetapi anggota-anggota DPR atau wakil-wakil rakyat yang sudah dipilih oleh rakyat ini tidak mendengarkan suara mereka, seperti kejadian kasus kemarin tentang penolakan RUU KUHP. Itu banyak terjadi pemberontakan seperti mahasiswa yang melakukan demo, malah terjadi pertumpahan darah, seperti ada satu mahasiswa yang mengalami luka-luka karena tindakan dari aparat yang sudah melampaui batas. Jika memang Indonesia adalah negara demokrasi, kenapa demokrasi di Indonesia seperti ini?
banyak yang tidak didengar, banyak yang tidak diterima pendapat-pendapatnya. Seakan-akan wakil-wakil rakyat ini hanyalah sebuah atau hanya sekedar pejabat-pejabat yang duduk di gedung mewah. Itulah salah satu contoh kasus yang ada pada bidang politik, pada contoh politik yang dimana tidak sesuai dengan kenyataan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, tetapi demokrasinya seperti ini. Banyak yang menolak orang-orang demo. Selanjutnya ada kependudukan. Penduduk yang ada di Indonesia juga berbeda dengan penduduk dari negara lainnya. Di Indonesia sendiri juga daerah yang satu dengan daerah lainnya bisa memiliki penduduk yang berbeda. Penduduk yang berasal dari daerah pegunungan dan penduduk yang tinggal di tepi pantai memiliki perbedaan yang mencolok. Namun meskipun ada banyak perbedaan, setiap warga negara tetap memiliki kewajiban yang sama dalam upaya menjaga keutuhan NKRI. Hal ini dilakukan untuk membuat Indonesia tetap utuh meskipun ada banyak perbedaan kependudukan. Cara ini juga menjadi cara mencegah radikalisme dan terorisme tumbuh di Indonesia. Ada beberapa permasalahan penduduk di Indonesia. Yang pertama itu ada kualitas sumber daya manusia. Sekitar 30% sumber daya manusia yang ada di Indonesia memiliki kualitas yang sedikit di bawah standar. Kemudian ada yang menikah muda, melahirkan muda, minim pengetahuan perencanaan keluarga, ledakan kelahiran pasca pandemi. Indonesia merupakan salah satu negara yang jumlah penduduknya sangat besar. Sebagai negara kepulauan, penduduk Indonesia terbesar di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Jumlah penduduk yang ada di setiap provinsi berbeda dan jumlahnya terus bertambah. Pertumbuhan penduduk yang besar dan persebaran tidak merata menjadi sumber permasalahan di Indonesia. Ada beberapa masalah penduduk di Indonesia, yaitu jumlah penduduk yang kiat meningkat. Jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 160 juta jiwa. Hasil sensus pada 1980 berjumlah 147 juta jiwa dengan persentase pertumbuhan sebesar 2,34% per tahun. Tapi berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia menjadi 203,4 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,35% per tahun. Kemudian ada penyebaran penduduk sangat timpang. Di Pulau Jawa yang hanya 7% dari seluruh luas daratan Indonesia bermukim kurang lebih 120 juta penduduk. Tingkat kepadatannya sekitar 700 jiwa per kilometer persegi dibandingkan Sumatera, Kalimantan, Irian, atau Maluku yang masing-masing hanya 88,20 dan 8 per kilometer persegi. Sebagian besar penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan luas Pulau Jawa merupakan sebagian kecil dari luas wilayah Indonesia. Situasi ini merupakan tantangan raksasa kependudukan. Situasi struktur umur penduduk yang kurang menguntungkan, jumlah penduduk kebanyakan berumur muda, dan itu akan menjadi yang tantangan berat bagi pembangunan. Di Indonesia menurut sensus penduduk pada 1980, jumlah penduduk yang berumur muda kurang lebih berjumlah 100 juta. Tolak ukur yang biasa digunakan untuk menentukan umur muda adalah 30 tahun ke bawah. Dari jumlah itu, sepertiganya berusia di bawah umur 15 tahun. Jumlah anak yang berada di bawah usia 5 tahun sekitar 22 juta orang. Menurut sensus penduduk pada tahun 2000, struktur umur penduduk dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu kelompok umur muda 0 sampai 14 tahun, itu ada 36,6%.
Kemudian kelompok umur produktif 15-64 tahun itu ada 59,6%. Kemudian kelompok umur tua 65 tahun atau lebih itu ada 3,8%. Struktur kependudukan yang dominan berusia muda merupakan tantangan berat bagi pembangunan. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan ketersediaan berbagai sarana dan prasarana fasilitas-fasilitas umum. Selain itu tidak diimbangi dengan pencapaian kualitas SDM yang tinggi, maka akan muncul dampak atau permasalahan-permasalahan. Jika terus-menerus dibiarkan, maka akan terjadi ledakan penduduk. Ledakan penduduk sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang cepat dan memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan sosial ekonomi bermasyarakat. Baiklah, itulah beberapa contoh dari aspek Trigatra dan Pancagatra yang bisa saya sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.